Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran sejarah Indonesia. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk dan berkembang di Nusantara? Hal ini dapat kita jawab dengan menggunakan 4 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Satria, yang ketiga teori Waisya, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Ketiga teori pertama disebut juga sebagai teori pasif, di mana masyarakat Nusantara bersifat pasif atau diam saja, dan yang aktif adalah masyarakat India. Sedangkan teori yang keempat itu disebut juga dengan teori aktif, di mana menunjukkan bukan hanya orang India yang berperan aktif dalam masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tapi masyarakat pribumi pun memiliki peran yang besar dalam proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leer. Menurutnya, para Brahmana datang dari India ke Nusantara atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Berdasarkan pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, dapat dilihat dari prasasti yang ditemukan itu sebagian besar menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Brahmana adalah satu-satunya pihak yang mampu membaca kitab Weda dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Ini menjadi penguat dari teori Brahmana. Akan tetapi, teori ini bisa disanggah dengan sebuah pantangan yang ada di India, yaitu di mana para kaum Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyeberangi lautan. Sedangkan dari India ke Nusantara tentu saja harus melewati lautan yang sangat luas. Teori yang kedua adalah teori Waisya. Teori ini didukung oleh N.J. Krom. Menurutnya, hubungan dagang para pedagang India dengan pedagang Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-1 Masehi. Kepulauan Nusantara menjadi jalur perdagangan antara para pedagang di Tiongkok dengan para pedagang di Timur Tengah, begitupun sebaliknya. Perdagangan ini menggunakan jalur laut di mana mengandalkan arah angin sebagai media untuk melakukan pelayaran. Ketika musim sedang tidak baik, maka para pedagang memutuskan untuk tinggal sementara di Nusantara, dan interaksi para pedagang secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Nusantara yang saat itu masih memegang kuat animisme dan dinamisme. Mereka, para pedagang India ini, mulai mengenalkan agama dan kebudayaan Hindu ke masyarakat pribumi di Nusantara. Akan tetapi, ada juga sanggahan terhadap teori ini. Yang pertama, golongan Waisya itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang digunakan pada kitab Weda, sehingga tidak mungkin kalau mereka yang menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, pusat kerajaan Hindu yang ditemukan khususnya di Pulau Jawa itu ternyata berada di pedalaman, bukan di pesisir pantai. Sedangkan kalau memang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini disebarkan oleh golongan Waisya, maka seharusnya pusat peradaban atau pusat kerajaan itu berada di pesisir pantai. Yang ketiga adalah teori Satria. Tokoh pendukung dari teori ini ada 3. Yang pertama, F.D.K. Bose, kemudian R.C. Majumdar, dan yang terakhir adalah J.L. Muns. Menurut teori ini, golongan Satria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara.
Hal ini mengacu pada konflik di India pada masa lampau, di mana terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di India, sehingga menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Para raja dan prajurit yang kalah dalam peperangan terusir dari wilayahnya, kemudian mereka diduga mencari wilayah baru dan mendirikan koloni di Asia Tenggara, salah satunya sampai ke Nusantara. Akan tetapi teori ini memiliki kelemahan, di antaranya yaitu sampai saat ini belum ada ahli yang mampu memberikan bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan di Nusantara. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan George Qudis. Mereka menyatakan bahwa orang-orang Nusantara lah yang justru berperan aktif dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Masyarakat Nusantara memiliki kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu-Buddha yang tertuang dalam prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun sebuah wihara sebagai tempat menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya. Setelah para pelajar ini selesai belajar di India, mereka pulang ke tanah air dan kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Mereka ini adalah golongan terpelajar yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.